Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua ya. Eh, Walaupun kita mungkin sampai saat ini masih di tahap PPKM ya, walaupun di PPKM 3, tapi kita harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Karena kita masih harus diharapkan untuk tetap memakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, gitu ya. Terutama cuci tangannya pakai sabun. Yang intinya kita dituntut untuk masih selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan pelajaran yang kemarin, di mana pelajaran kemarin itu kita membahas tentang komponen-komponen sistem pengapian baterai konvensional ya. Nah, kita hari ini akan mencoba mempelajari rangkaian sistem pengapian baterai konvensional. Nah, seperti yang terlihat di dalam layar, ini adalah rangkaian sistem pengapian baterai. Bisa terlihat di sini bagian-bagiannya ya. Nomor 1 itu adalah baterai itu sendiri. Yang kedua kita bisa lihat di sini adalah kunci kontak, ini kunci kontak. Kemudian yang ketiga adalah koil, ini koil. Kemudian yang keempat ini kontak pemutus. Kontak pemutus ini sekali lagi di sana di dalamnya ada platina, ada elko, ada cam gitu ya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian 5 ini kondensor. Nomor 6 ini 6 ini adalah distributor ya, jadi satu kotak ini ya. Ya saya kotak ini atau yang lingkaran ini distributor. Kemudian yang ketujuh ada 4 ini adalah busi. Ini adalah busi. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya seperti ini. Sirkuit tegangan rendah atau sirkuit primer. Sirkuit tegangan rendah itu bisa kita lihat di sini dari gambar di bawah ya. Jadi ini main aki dapat body, plus aki ini dia akan masuk terminal B di kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak itu ada terminal IG. Dari terminal IG ini dapat terminal plus coil. Nah, terminal plus coil ini nanti dia akan ujung lilitannya ya, ujung lilitannya plus terminal coil ini atau biasa disebut lilitan primer, itu nanti ujungnya adalah terminal main coil. Nah, sehingga dari terminal main coil ini dia akan dihubungkan dengan satu itu adalah kontak pemutus atau platina, yang satu lagi dia dapat kondensor. Nah, kemudian yang dari kondensor setelah plusnya dapat main coil, yang minnya kondensor itu akan dapat ground atau massa. Kemudian begitu juga dengan kontak pemutusnya, plusnya platina itu akan dapat minnya coil, atau kemudian yang minnya platina atau groundnya itu dia akan terhubung dengan bodi mobil atau min. Nah, ini adalah sirkuit tegangan rendahnya. Nah, atau kalau di sini bisa disebutkan baterai, kunci kontak, primer coil, kontak pemutus, kondensator, massa. Kemudian sirkuit tegangan tingginya atau sirkuit sekundernya. Sirkuit sekundernya itu bisa kita lihat di sini, sekunder coil. Ini ya, sekunder coil. Distributor, busi, massa. Nah, distributor ini nanti dia akan dapat ini ya. Ini yang kuning ini yang dimaksud. Sekunder coil dapat distributor, kemudian dia akan diarahkan oleh rotornya distributor, dapat busi, kemudian dapat massa. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah
Saat kunci kontak on, kontak pemutus menutup, arus mengalir dari plus baterai, ini plus baterai, kemudian kunci kontak, kumparan primer, ini kumparan primernya, lilitannya ini, kontak pemutus, nah di sini kontak pemutus, kemudian massa. Sekali lagi, saat kunci kontak on, kontak pemutus menutup, nih pada saat posisi menutup. Arus mengalir dari terminal plus baterai, kunci kontak, kumparan primer coil, kontak pemutus, kemudian massa. Nah, di sini terjadi pembentukan medan magnet pada inti koil. Pada inti koil sekali lagi terjadi pembentukan medan magnet. Kemudian pada saat kunci kontak on, kontak pemutus membuka. Nah, pada saat membuka yang di ini platina, arus primer terputus dengan cepat, maka ada perubahan medan magnet atau medan magnet menjadi jatuh. Nah, dengan medan magnet jatuh ini terjadi arus induksi tegangan tinggi pada saat sirkuit sekunder atau pada ini ya ujung busi itu terjadi loncatan bunga api di antara elektroda busi. Seperti itu. Seperti itu. Cara kerjanya sangat sederhana sekali. Jadi sekali lagi saat platina menutup itu terjadi pembentukan magnet pada inti koil, kemudian pada saat kunci kontak on atau membuka ya, platina membuka itu terjadi perubahan medan magnet sehingga medan magnet menjadi jatuh, kemudian secara bersamaan terjadi juga arus induksi tegangan tinggi pada saat sirkuit sekunder atau terjadi loncatan bunga api di antara elektroda busi. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali cara kerjanya. Kemudian kita akan coba menjelaskan tentang apa itu kontak pemutus dan sudut duel. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya seperti tadi ya, ini sudah beberapa sebagian sudah kita jelaskan tadi mengenai kontak pemutus atau platina. Nah, kegunaannya apa di sini? Yaitu menghubungkan dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder. Nah, ini fungsinya. Sekali lagi, menghubungkan dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder. Nah, fungsinya itu. Kemudian dari kontak pemutus sendiri ada beberapa bagian. Ada 9 bagian dari kontak pemutus. Kita bisa lihat di sini. Nomor 1 ini cam distributor. Nah, cam distributor ini dia akan terhubung dengan poros cam atau poros knob yang membuka katup ya. Jadi cam distributor ini sekali lagi dia akan terhubung dengan poros knob yang biasanya digunakan untuk membuka katup. Karena pengapiannya itu sendiri dia juga tergantung dengan jumlah silinder yang ada di mesin itu. Sehingga misalnya di sini kita bisa lihat cam ini membentuk segi 4. Ini karena mesinnya menggunakan 4 silinder. Nah, bagaimana jika mobil itu menggunakan 3 silinder? Nah, dia pasti akan terbentuk terbentuk segi 3, atau misalnya mungkin ada 6 silinder, maka dia akan terbentuk segi 6. Nah, itu mengenai cam distributor. Kemudian nomor 2 kita bisa lihat di sini. Kontak tetap atau wolfram. Nah, ini biasanya sebenarnya ini yang dimaksud platina itu ini, wolframnya ini. Nah, kontak tetap ini dia akan terkunci langsung dengan rumah platina. Kita bisa lihat di sini ada baut, ada 2 baut. Nomor 6 ini baut yang akan mengunci kontak tetap ini dengan rumah platina. Kemudian yang nomor 3 ini kontak lepas. Ujungnya ini, sebentar ya, ada telepon. Halo, Ndoro. Assalamualaikum. Lanjut. Saya ulangi ya. Di sini yang nomor 3 ada kontak lepas. Wolfram juga ya ujungnya. Nah, kalau yang kontak lepas ini dia akan bergerak.
Tapi pergerakannya juga akan dibatasi sebesar ini ketinggian nok yang ada di rotor ini. Jadi ketinggiannya berapa? Nah, sebesar itu celah platina akan terbentuk. Nah, begitu juga pada saat dia misalnya dapat posisi terendah, maka dia akan otomatis balik kontak lepas ini karena kontak lepas ini dia di belakangnya itu ada semacam pegas yang terbuat dari lempengan ya, lempengan pegas. Kemudian nomor 4, ini yang saya maksud barusan, pegas kontak pemutus. Sekali lagi pegas kontak pemutus ini dia fungsinya untuk menekan kembali agar kontak lepas bisa menutup dengan kontak tetapnya itu. Sehingga nanti pada saat noknya ada di posisi yang paling bawah, itu dia akan menutup atau mengalirkan arus dari mainnya coil dapat massa. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 ini lengan kontak pemutus. Bagian yang tadi ya nomor 3 ya. Kemudian nomor 6 skru pengikat. Skru pengikat ini nanti dia yang akan mengunci rumah kontak pemutus ini dengan rumah platina. Kemudian yang nomor 7 tumit ebonit. Nah, tumit ebonit ini terpasang dengan lengan kontak pemutus ya. Nah, dia terbuat dari ebonit, kemudian karena dia yang kontak langsung dengan poros nok ya, poros nok rotor, maka dalam durasi waktu tertentu, dalam kilometer tertentu karena faktor operasional kendaraan ya, itu dia harus distel ulang karena dia bahannya ebonit itu cenderung lebih lunak daripada logam ya, maka dia dalam durasi waktu tertentu akan kalah sehingga celah ini akan semakin mengecil sehingga sekali lagi perlu perawatan yang intens atau yang intens. Intinya kita harus sering-sering mengecek mengenai celah platina ini. Kemudian nomor 8, di sini ada kabel yang nanti akan terhubung dengan main coil, gitu ya. Kemudian nomor 9, alur penyetel. Jadi ini ya di kontak pemutus ini ada semacam cowaan, kemudian sekitar cowaan tadi itu nanti akan ada 2 buah titik logam yang menonjol yang dari rumah platinanya ya. Nah, itu fungsinya untuk nyetel platinanya. Jadi tinggal kita masukkan obeng min. Nah, obeng min ini yang akan kita tahan sambil digeser, kemudian dengan ketebalan tertentu dari celah platina, lebar tertentu dari celah platina. Nah, nanti baut pengikat ini atau skru pengikat ini yang kita kencangkan. Nah, kalau sudah sesuai dengan standar yang diizinkan atau yang disarankan. Nah, itu mengenai kontak pemutus. Kemudian jalan arus pada kontak pemutus. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada isolator. Ini untuk memisahkan antara ini ya yang kontak lepas ya, lengan kontak pemutus ini dengan kabel atau bodi yang ada di sekitarnya sehingga isolatornya dapat mencegah konsleting. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini arahnya cam ya. Sebenarnya ini tergantung dari mobilnya arahnya mau kemana. Nah, sesuaikan dengan kendaraannya. Kemudian kita bisa lihat di sini bentuk-bentuk kontak pemutus. Kontak pemutus yang ada di pasaran itu ada 2. Yang pertama tengahnya itu berlubang. Kita bisa lihat di sini berlubang. Kemudian yang kedua adalah kejal. Ini di tengahnya tidak ada lubangnya. Nah, beberapa yang terjadi pada bentuk kontak pemutus itu ya keausan yang terjadi. Yang pertama, keausan permukaan rata. Jadi kalau aus itu dia akan cenderung rata kalau yang tengahnya berlubang. Nah, pemindahan panasnya baik. Jadi kalau sudah sering kepake, maka
di sana kan tetap berisiko ada percikan bunga api. Nah, itu kan jadi ada panas, timbul panas di sana. Nah, itu pemindahan panasnya untuk yang tipe berlubang seperti ini, dia pemindahan panasnya baik. Kemudian yang nomor 2 untuk kontak yang pejal, keausan permukaan tidak merata. Nah, mungkin di tengah, mungkin di pinggir. Nah, itu jadi dia tidak rata keausan dari permukaan kontak pemutus ini. Kemudian pemindahan panasnya itu kurang daripada yang berlubang. Nah, tapi untuk yang kontak pejal ini cenderung lebih awet kalau kita makainya ya. Kalau kita pakai yang pejal itu akan cenderung lebih awet daripada yang berlubang. Itu. Kemudian hubungan sudut duel dengan celah pemutus. Nah, bisa kita lihat di sini sudut dual itu apa? Sudut dual adalah lamanya platina menutup. Nah, celah kontak pemutus kecil. Nah, misalnya ini kecilnya ya. Celah platinanya kecil. Nah, sudut bukannya kecil, maka sudut dualnya yang menjadi besar. Begitu juga misalnya sudut bukannya besar, maka sudut duelnya akan semakin kecil. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti adalah kualitas dari percikan api yang ditimbulkan oleh koil. Nah, ketika sudut duel besar, maka celah kontak pemutus akan kecil. Kemudian begitu juga misalnya sudut duel kecil, maka celah kontak pemutus akan membesar. Nah, kemudian lanjut berikutnya adalah mengenai sudut pengapian. Sudut pengapian adalah 360 derajat dibagi dengan jumlah silinder. Nah, kalau mau sebagai contoh saja, misalnya kita punya kendaraan sepeda motor yang tipe-tipe lawas ya. Misalnya kita pernah melihat atau mungkin pernah ada yang pakai CB lawas yang masih platinanya belum dimodifikasi. Nah, itu sudut pengapiannya berapa derajat? Sudut pengapiannya adalah 360 dibagi jumlah silinder 1. Berarti setiap 360 derajat karena 4 tak ya, karena 4 tak yang kita bahas 4 tak, maka setiap kali pengapian maka 2 kali putaran poros engkol. Sorry, sekali putaran 2 kali putaran poros engkol, benar. Nah, setiap 360 derajat maka akan ada pembakaran. Kemudian sudut duelnya. Sudut duel adalah 60% dari sudut pengapian. Seperti tadi misalnya 360 derajat ya dibagi 1 misalnya 1 berarti 60 derajat kali 60%-nya. 360 dikali ini berarti 3 karena ini 1 ya, misalnya 1 silinder maka 360 dibagi 1 360 dibagi 60 itu ketemunya adalah berapa derajat? Ayo, yang tahu. 36 bagi 6 berapa? 6 derajat. Jadi sudut duel itu idealnya adalah 60% dari sudut pengapian. Di sini kalau misalnya kita membahas motor yang 1 silinder maka sudut duel yang seharusnya adalah 60 derajat. Toleransinya berapa persen? Atau berapa derajat? Maka toleransinya adalah 2 derajat. Nah, itu contohnya tadi. Nah, cara menghitung sudut duel 4 silinder dan 6 silinder ini contoh saja. Misalnya motor 4 silinder, sudut pengapiannya adalah kita tahu tadi rumusnya 360 derajat dibagi jumlah silinder, maka 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Ini adalah sudut pengapiannya. Nah, dikalikan 60% berapa? 90 dikali 60%. Kalau tadi 6 ya mungkin sekitar
90 ya, 90 bagi 6. Berapa? Coba nanti dihitung ya. Nah, 90 derajat dikali 60%, silakan untuk dimasukkan ke dalam tugas yang nanti akan saya lampirkan. Kemudian kalau yang motor 6 silinder berapa derajat? Sudut pengapiannya adalah sekali lagi 360 derajat dibagi jumlah silinder. Nah, kalau yang ini agak mudah. Karena 60 derajat ya, 60 derajat kali 60%-nya. Nah, berapa? PR lagi. Nah, nanti masukkan ke dalam tugas yang akan saya masukkan di lampiran classroom ini. Nah, besar sudut duel dan kemampuan pengapian. Kemampuan pengapian itu ditentukan oleh kuat arus primer. Untuk mencapai arus primer maksimum diperlukan waktu pemutusan kontak yang cukup. Nah, bisa kita lihat di sini. Sudut duel kecil, waktu penutupan kontak pemutus pendek. Sekali lagi, sudut duel kecil itu waktu penutupan kontak pemutus adalah pendek. Nah, resikonya apa? Arus primer tidak mencapai maksimum. Sehingga apa? Kemampuan pengapiannya kurang atau bisa dikatakan apinya itu kecil. Kemudian sudut duel besar. Kemampuan pengapian baik, tetapi waktu mengalir arus terlalu lama. Akibatnya apa? Kontak pemutus menjadi panas. Kemudian resiko lainnya adalah kontak pemutus adalah cepat aus. Nah, ini adalah contoh gambar besar kecil sudut duel terhadap kemampuan pengapian. Nah, ini misalnya terlalu besar ya, terlalu besar. Bisa kita lihat di sini, ini kontak pemutusnya dia kebakar ya, jadi dia di sana ada karbonnya. Kalau hal ini terjadi, maka satu saat kendaraan beresiko untuk macet di jalan. Tapi untuk kendaraan-kendaraan yang jenisnya sama. Kemudian berikutnya adalah kondensator. Di bawahnya adalah contoh ini ya. Jadi percobaan pengapian tanpa kondensator. Jadi kalau misalnya mobil dengan sistem pengapian kontak pemutus atau yang menggunakan platina, itu kok kondensatornya rusak, maka di sini setiap mau melepas hubungan ya antara kontak lepas dengan kontak tetap, itu dia akan beresiko untuk memercikan bunga api. Nah, kalau di sana timbul percikan bunga api yang tidak terkontrol, maka platina ini akan cepat panas. Dan kualitas nanti ketika sudah panas, maka dia di sana akan timbul karbon karena api ya. Nah, karbon-karbon ini akan menjadi penghambat dalam sistem pengapian. Itu kalau tidak ada kondensatornya. Kemudian berikutnya adalah pada sirkuit primer, pada saat kontak pemutus mulai membuka, ada loncatan bunga api di antara kontak pemutus. Artinya harus tidak terputus dengan segera. Kemudian kontak pemutus menjadi cepat aus terbakar ya. Kemudian pada sirkuit sekunder, bunga api pada busi lemah. Tadi karena apa? Loncatannya ini di sini atau tahanannya besar, maka arus yang keluar dari lilitan sekunder pada koil itu akan menjadi kecil. Mengapa bunga api pada besi lemah? Karena ini arus primer tidak terputus dengan segera, medan magnet pada koil tidak jatuh dengan cepat. Resikonya adalah tegangan induksi rendah. Tanpa kondensator sistem pengapian tidak berfungsi. Sebenarnya berfungsi ya, sebenarnya berfungsi. Cuman kemampuan induksinya yang tidak berkurang, yang tidak bisa maksimal. Pada saat kontak pemutus membuka, arus dalam sirkuit primer diputus, maka terjadi perubahan medan magnet. Ini sebenarnya yang di awal ya, di awal. Maka terjadi perubahan medan magnet pada inti koil medan magnet, jatuh akibatnya terjadi induksi kumparan primer, kemudian kumparan sekunder. Induksi pada sirkuit primer tersebut menjadi induksi diri. Nah, ketika induksi diri, apinya kecil.
Beberapa sifat-sifat induksi diri ya, tegangannya bisa melebihi tegangan sumber arus. Pada sistem pengapian tegangannya 300-400 volt. Nah, ini kalau ada induksi diri, tegangannya ini bisa mencapai sekian. Arus induksi diri adalah penyebab timbulnya bunga api pada kontak pemutus. Kemudian arah tegangan induksi diri selalu menghambat perubahan arus primer. Jadi kalau ada induksi diri, jadi misalnya maksudnya induksi diri itu seperti ini. Ketika dia ada percikan itu arusnya tidak terjadi induksi di koilnya, tapi dia tegangannya malah balik ke akinya. Resikonya seperti itu yang dimaksud dengan induksi diri. Ini bisa kita lihat grafiknya ya. Nih, kalau kontak pemutus itu terlalu lambat ya, ini terjadi induksi diri di sini bisa kita lihat dia naik, tapi kalau cepat dia akan turun. Nah, kontak pemutus tutup, induksi diri memperlambat arus primer mencapai maksimum. Kalau terlalu lambat, kemudian kontak pemutus membuka, induksi diri memperlambat pemutusan arus primer. Akibatnya loncatan bunga api pada kontak pemutus. Nah, akibatnya ini ada loncatan bunga api pada kontak pemutus. Kemudian sistem pengapian dengan kondensator. Pada sistem pengapian kondensator dihubungkan secara paralel dengan kontak pemutus. Nah, ini. Jadi ini plus ya, ini minnya aki. Yang satu dapat min, yang satu dapat minnya koil atau plusnya platina. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah pada saat kunci kontak pemutus mulai membuka, arus induksi diri diserap oleh kondensator. Jadi harusnya muncul di loncatan bunga api ya. Nah, karena ada kondensator maka arusnya listrik tadi tidak akan loncat tapi dia akan diserap oleh kondensator. Nah, arus primer diputus dengan cepat sehingga medan magnet jatuh dengan cepat. Dengan terjadinya medan magnet yang jatuh dengan cepat ini, maka pada lilitan sekunder akan terjadi percikan bunga api. Tegangan induksi pada sirkuit sekunder tinggi, bunga api pada busi kuat. Nah, ini resikonya tadi. Sehingga ini tegangan tinggi induksi pada sirkuit sekunder menjadi lebih tinggi. Nah, ini cara kerja dari kondensator ya, prinsip kerja kondensator. Kondensator sendiri terdiri dari ini ya, plat dan isolator. Kondensator sendiri sebenarnya fungsinya hampir sama dengan aki, cuman kalau aki itu kapasitasnya besar, kalau kondensator itu kecil, paling hanya berapa ribu mikrofarad gitu. Nah, kondensator terdiri dari dua plat pengantar yang terpisah oleh poli isolator. Waktu kedua plat bersinggungan dengan tegangan listrik, plat negatif akan berisi elektron-elektron. Jika sumber tegangan dilepas, elektron-elektron masih tetap tersimpan pada plat kondensator atau terjadi penyimpanan muatan listrik. Jika kedua pengantar yang berisi muatan listrik tersebut dihubungkan, maka akan terjadi penyeimbangan arus atau ngalir ya. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan lampu, itu lampu akan nyala kemudian padam. Karena ibaratnya seperti baterai. Kalau baterainya penuh, dikoneksikan ke lampu, lama-lama lampunya apa? Mati karena terjadi penyeimbangan elektron. Nah, saya kira pelajaran kita kali ini saya cukupkan dulu, nanti ada beberapa tugas yang saya berikan dari pelajaran kali ini, mohon dikerjakan. Kalau ada pertanyaan mengenai beberapa materi tadi yang saya jelaskan, silakan untuk tidak usah malu-malu, silakan bertanya pada kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng, nanti kalau misalnya ada jawaban saya yang salah ya silahkan saja dikoreksi, mungkin ada teman kalian atau kalian yang bisa mengoreksi, tidak masalah.
Nanti kita belajar bareng-bareng. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa tetap belajar.